dan kita tidak berani men-stop. Setelah nikel ini, meskipun belum rampung di WTO akan kita stop lagi. Tahun ini mungkin timah atau boksit, stop. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersikap tegas soal nilai tambah dari penggerukan hasil perut bumi Indonesia. Setelah melarang ekspor biji nikel pada 2020 lalu, Jokowi kembali memutuskan untuk melarang ekspor biji boksit mulai Juni 2023 mendatang. Kebijakan pelarangan ekspor biji nikel pada 2020 lalu telah menjadi sorotan dunia. Bahkan, Indonesia digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun sayangnya, Indonesia harus kalah dalam gugatan pertama di WTO ini. Lantas, bagaimana bila hal ini terjadi lagi saat Indonesia melarang ekspor bauksit nantinya? Apakah tidak khawatir negara akan kembali digugat ke WTO lagi? Seperti halnya saat melarang ekspor biji nikel. Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, yakni Arifin Tasrif kembali menekankan bahwa kebijakan pelarangan ekspor biji boksit itu dapat memberikan nilai tambah bagi negara. Biji boksit bisa diolah menjadi alumina hingga produk aluminium yang dibutuhkan di berbagai sektor seperti konstruksi, elektronika, kendaraan, dan lainnya. Gini ya, kita kan harus bisa bikin nilai tambah. Bauksit ini kan bahan yang strategis buat jadi aluminium. Kan tahu sendiri banyak dipakai. Jadi bauksit juga harus kita olah sampai ke industri hilirnya, ungkap Arifin. Arifin menegaskan dengan melakukan hilirisasi atau membangun pabrik turunan dari biji bauksit di dalam negeri, maka ini bisa menambah lapangan kerja baru di tanah air. Sama seperti nikel, tembaga, malah turunannya kalau bisa diturunin lagi supaya bisa sampai di ujung, supaya bisa nambah lapangan kerja baru, ucapnya. Namun sayangnya, dia mengakui bahwa membangun hilirisasi bauksit di tanah air perlu usaha keras bersama. Dia menyebut berdasarkan hasil pantauannya ke lapangan, ternyata banyak fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter bauksit yang berantakan alias tidak sesuai dengan apa yang telah dilaporkan kepada pihaknya. Kemarin kunjungan di lapangan banyak yang masih berantakan, smelternya nggak sesuai apa yang dilaporkan, ucapnya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kini setidaknya masih ada 8 smelter bauksit yang dalam proses pembangunan. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan pelarangan ekspor biji bauksit pada Juni 2023 mendatang. Ya, kita larang, nggak ada relaksasi ekspor bauksit, tegasnya. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia membeberkan terdapat puluhan juta ton biji bauksit RI yang berpotensi tidak terserap di dalam negeri. Hal tersebut menyusul rencana pemerintah yang bakal menutup keran ekspor biji bauksit mulai tahun ini. Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistianto, menilai pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter menjadi solusi agar puluhan juta ton bauksit di Indonesia dapat terserap. Pasalnya, produksi biji bauksit di dalam negeri saat ini jumlahnya mencapai 50 juta ton per tahun. Sementara, fasilitas pengolahan smelter grade alumina atau SGA yang ada baru sebatas 2 unit smelter dengan konsumsi biji bauksit 12 juta ton per tahun. Artinya, masih terdapat selisih 44 juta ton biji bauksit yang belum terserap, terutama apabila kebijakan larangan ekspor benar-benar akan dilakukan mulai Juni 2023 ini. WTO akan kita stop lagi. Tahun ini mungkin timah atau boksit, stop. Kerjakan oleh BUMN, bekerja sama dengan swasta. Kalau BUMN sama swasta belum siap teknologinya, ngambil partner, nggak apa-apa. Partner asing untuk transfer teknologi nggak apa-apa. Kenapa kita alergi? Tapi pabrik industrinya ada di dalam negeri. Dulu Freeport, bertahun-tahun saya perintah untuk membuat smelter saja, untuk industrialisasi smelter saja. Nggak pernah didengerin. Tapi begitu Freeport, sekarang 51% menjadi miliknya BUMN, menjadi milik kita. Tahun lalu smelter langsung saya perintah, langsung dibangun. Karena sudah milik kita sendiri, mayoritas milik kita.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.